Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahdan Bayi Muhammad dari kelas TM2D nomor absen 03. Kali ini saya akan menjelaskan tentang turbin uap. Turbin uap merupakan suatu penggerak mula yang mengubah energi potensial uap menjadi energi kinetik dan selanjutnya diubah menjadi energi mekanis dalam bentuk putaran poros turbin. Poros turbin langsung atau dengan bantuan roda gigi reduksi dihubungkan dengan mekanisme yang akan digerakkan tergantung pada jenis mekanisme yang digunakan. Pada dasarnya, turbin uap terdiri dari dua bagian utama, yaitu stator dan rotor yang merupakan komponen utama pada turbin, kemudian ditambah komponen lainnya yang meliputi pendukungnya seperti bantalan, kopling, dan sistem bantu lainnya agar kerja turbin dapat lebih baik. Sebuah turbin uap memanfaatkan energi kinetik dari fluida kerjanya yang bertambah akibat penambahan energi termal. Sebuah sistem turbin uap, generator yang digunakan untuk pembangkit listrik tenaga uap berfungsi untuk mengkonversi energi panas dari uap air menjadi energi listrik. Umumnya, PLTU menggunakan turbin uap tipe multistage, yakni turbin uap yang terdiri atas lebih dari satu stage turbin atau turbin high pressure, intermediate pressure, dan low pressure. Uap air superheater yang dihasilkan oleh boiler masuk ke turbin high pressure atau HP dan keluar pada sisi exhaust menuju ke boiler lagi untuk proses reheater. Uap air yang dipanaskan kembali ini dimasukkan kembali ke turbin uap sisi intermediate pressure atau IP, dan uap yang keluar dari turbin IP akan langsung masuk ke turbin low pressure atau LP. Selanjutnya, uap air yang keluar dari turbin LP masuk ke dalam kondenser untuk mengalami proses kondensasi. Komponen-komponen turbin uap. Yang pertama adalah soft seal, adalah bagian dari turbin antara poros dengan casing yang berfungsi untuk mencegah uap air keluar dari dalam turbin melewati sela-sela antara poros dengan casing akibat perbedaan tekanan, dan juga untuk mencegah udara masuk ke dalam turbin atau terutama turbin LP karena tekanan uap air yang lebih vakum selama turbin uap beroperasi. Turbin uap menggunakan sistem labirin seal untuk soft seal. Sistem ini berupa bagian yang berkelok-kelok pada poros dan casingnya, yang kedua sisinya saling bertemu secara berselang-seling. Antara labirin poros dengan labirin casing ada sedikit rongga dengan jarak tertentu. Sistem ini bertujuan untuk mengurangi tekanan uap air di dalam turbin yang masuk ke sela-sela labirin sehingga tekanan antara uap air dengan udara luar akan mencapai nilai yang sama pada titik tertentu. Yang kedua, bearing atau bantalan pada uap turbin. Jenis bearing yang digunakan dalam desain turbin uap yaitu truss bearing, journal bearing, dan kombinasi antara keduanya. Selain itu, juga dibutuhkan sebuah sistem pelumasan menggunakan oli yang secara terus-menerus disirkulasi dan didinginkan untuk melumasi bearing yang terus mengalami pergesekan pada saat turbin uap beroperasi normal. Yang ketiga, balance piston pada turbin uap. Ada 50% gaya reaksi dari sudut yang berputar menghasilkan gaya aksial terhadap sisi belakang dari silinder pertama turbin. Gaya inilah yang perlu dilawan oleh sistem balance piston. Yang keempat, turbin stop valve atau disebut juga emergency stop valve karena berfungsi untuk mengisolasi turbin dari suplai uap air pada keadaan darurat untuk menghindari kerusakan atau juga overspeed. Yang kelima, turbin control valve berfungsi untuk mengontrol suplai dari uap air yang masuk ke dalam turbin sesuai dengan sistem kontrol yang bergantung pada besar beban listrik. Yang keenam, turning device adalah suatu mekanisme untuk memutar rotor dari turbin pada saat start awal atau pada saat setelah shutdown untuk mencegah terjadinya distorsi atau bending akibat dari proses pemanasan atau pendinginan yang tidak seragam pada rotor. Selanjutnya adalah prinsip kerja turbin uap. Turbin uap terdiri dari sebuah cakram yang dikelilingi oleh daun-daun cakram yang disebut sudu-sudu. Sudu-sudu ini berputar karena tiupan dari uap bertekanan yang berasal dari kettle uap.
yang telah dipanasi terdahulu dengan menggunakan bahan bakar padat, cair, dan gas. Uap tersebut kemudian dibagi dengan menggunakan kontrol valve yang akan dipakai untuk memutar turbin yang dikoppelkan langsung dengan pompa, dan juga sama halnya dikoppel dengan sebuah generator sinkron untuk menghasilkan energi listrik. Setelah melewati turbin uap, uap yang akan bertekanan dan bertemperatur tinggi tadi muncul menjadi uap bertekanan rendah. Panas yang sudah diserap oleh kondensor menyebabkan uap berubah menjadi air yang kemudian dipompakan kembali menuju boiler. Sisa panas dibuang oleh kondensor mencapai setengah jumlah panas semula yang masuk. Hal ini mengakibatkan efisiensi termodinamika suatu turbin uap bernilai lebih kecil dari 50%. Turbin uap yang modern mempunyai temperatur boiler sekitar 5000 derajat Celcius sampai 6000 derajat Celcius dan temperatur kondensor 200 derajat Celcius sampai 300 derajat Celcius. Cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.